Oke, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung sesi elaborasi pemahaman di modul 2.2 ini dan kita masuk di sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke saya yang akan saya jawab satu persatu ya. Pertanyaan pertama, eh, apakah yang menjadi indikator bahwa nilai-nilai yang kita laksanakan dikatakan berhasil? Dan jika belum berhasil, langkah apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, jadi indikator keberhasilan uh, nilai-nilai yang kita laksanakan itu uh, ada beberapa hal ya. Kalau saya boleh mengambil kata kuncinya atau yang harus digarisbawahi adalah adanya perubahan positif di dalam diri Bapak Ibu selaku calon guru penggerak ya. Jadi perubahan positif di dalam diri seorang calon guru penggerak dan juga perubahan positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu adalah uh, indikator keberhasilan bagaimana kita sebagai calon guru penggerak itu bisa menerapkan nilai-nilai ini. Kemudian jika di breakdown itu ya dirinci uh, perubahan positif apa saja, ya bisa mungkin perubahan yang pertama yang pasti kan ada perubahan mindset dalam diri Bapak Ibu, kemudian perubahan budaya di dalam kelas gitu ya. Yang semula Bapak Ibu itu ya tidak begitu memperhatikan murid, sekarang begitu memperhatikan kata murid karena sudah ada kata menghamba, mencoba untuk menyelami dan melayani anak dengan baik gitu. Kemudian perubahan di lingkungan belajar Bapak Ibu karena mindsetnya berubah ya. Kemudian ada kerjasama membuka kesempatan pada wali murid, orang tua murid untuk ikut andil dalam perubahan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah gitu. Jika belum berhasil, maka apa yang bisa dilakukan? Tentunya Bapak Ibu harus melakukan yang namanya refleksi dan juga evaluasi ya secara berkala terhadap pelaksanaan program-program Bapak Ibu. Mungkin nilai-nilai yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu belum ada yang belum muncul gitu ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu sebagai guru kita bisa melakukan solusi yang lain yaitu melakukan pengembangan diri, mengikuti diklat-diklat yang lain. Mungkin jika kelemahan kita itu di bidang IT, kita bisa mengikuti pelatihan IT begitu ya. Dan juga hal yang ketiga, Bapak Ibu bisa melibatkan orang tua atau wali murid dengan lebih maksimal gitu agar terjalin komunikasi lebih baik untuk bersama-sama memajukan pendidikan di lingkungan sekolah gitu. Oke, pertanyaan kedua Bapak Ibu, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Jawabannya adalah seorang guru itu tidak harus memiliki posisi penting baik secara struktural ya maupun fungsional, itu tidak harus memiliki posisi penting untuk bisa menggerakkan ekosistem sekolah. Akan tetapi dengan memiliki posisi penting di sekolah itu akan membantu ya, akan membantu atau memperkuat gitu. Uh, jadi pada hakikatnya dimanapun posisi kita itu sebagai guru itu bisa kok menggerakkan ekosistem sekolah. Contohnya gimana? Contohnya Bapak Ibu bisa menjadi teladan bagi guru-guru yang lain ketika Bapak Ibu sudah menerapkan aksi nyata atau ilmu-ilmu di guru penggerak ini dengan penuh integritas dan dedikasi, otomatis rekan sejawat yang lain akan melihat gitu dan mereka akan terinspirasi karena kan kita tergerak kemudian menggerakkan orang lain gitu ya. Kemudian selain itu kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu. Artinya dengan berkolaborasi kan bisa menggerakkan komunitas gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu guru itu tidak harus menempati posisi penting untuk bisa menggerakkan ekosistem, akan tetapi dengan menempati posisi penting Bapak Ibu akan lebih mudah menggerakkan. Begitu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga di modul 1.2 ini.
apakah nilai-nilai guru penggerak diharuskan dimiliki oleh semua calon guru penggerak? Bagaimana jika yang dimiliki hanya beberapa nilai saja? Apakah seorang tersebut masih dikatakan guru penggerak? Jawabannya jadi tidak ada keharusan seorang guru penggerak itu langsung memiliki 5 nilai tersebut. Kata kuncinya adalah seorang guru penggerak itu memiliki komitmen untuk terus mengembangkan diri. Ingat ya, komitmen untuk terus mengembangkan diri. Karena nilai-nilai tersebut akan dicapai secara bertahap. Jadi kalau 5 nilai sudah dimiliki calon guru penggerak, ngapain ikut pelatihan? Ya udah langsung dilantik saja, langsung kasih sertifikat gitu. Itu kelakarnya seperti itu. Jadi komitmen untuk mengembangkan diri ya, secara terus-menerus. Kemudian tadi pertanyaan terusannya kan begini ya. Lalu bagaimana jika yang dimiliki hanya beberapa nilai saja? Apakah seorang tersebut masih dikatakan seorang guru penggerak? Ya dong, tentu. Karena nilai-nilai tersebut ya mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, berpihak pada murid itu kan bisa dicapai secara bertahap gitu. Yang penting punya komitmen tadi. Dan yang kedua, karena proses pendidikan guru penggerak ini adalah proses yang terus-menerus ya. Meskipun nanti teman-teman sudah lulus bergelar guru penggerak itu tidak selesai di situ, justru permulaan perjuangan ada di situ teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa nilai-nilai guru penggerak itu tidak diharuskan semuanya memiliki, tetapi kita harus punya komitmen dan keseriusan untuk mencapai atau meraih 5 nilai tersebut, dan pada akhirnya kita nanti ya tetap akan mencapai ke-5 nilai tersebut. Gitu teman-teman, semoga ini bisa terjawab ya.